Nah itu bagi saya ya bukan soal Anies Baswedannya yang paling penting, tetapi bagaimana Pilpres 2024 itu bisa menghasilkan calon-calon tidak hanya dari rahim istana yang sekarang sudah menguasai 82 hampir 82% kursi, tapi juga berasal dari luar istana agar terjadi yang namanya a genuine presidential election. Dan akan lebih genuine lagi, ya kan? Akan lebih genuine lagi kalau seandainya nanti threshold betul-betul 0%. Sekarang ini pendukung Ganjar Pranowo mulai ketar-ketir. Ganjar tidak bisa dicalonkan oleh PDIP sehingga mereka mendukung pula 0%. Mudah-mudahan pemikiran ini adalah pemikiran yang genuine ya. Jangan karena jagonya terancam tidak bisa dicalonkan, tiba-tiba berpikir untuk menghapuskan presidensial threshold. Nah, pertama kalau dari sisi elektoral kan memang ada 4 nama yang relatif punya kans ya dibanding nama-nama bakal cawapres yang lain ya, termasuk cawapres dari para ketua umum partai kan relatif agak kedodoran ya, dibanding 4 nama yang tadi saya sebut. Nah, tentu saja kalau ingin dipilih sebagai pendamping oleh capres di 2024 nanti, variabel partai menjadi sangat menentukan selain variabel elektoral. Karena bagaimanapun yang berhak untuk mengusung pasangan capres-cawapres adalah partai. Nah, selain itu ya, jadi selain faktor kontribusi elektoral, kemudian juga faktor dukungan dari partai, itu yang paling krusial berikutnya adalah faktor logistik. Karena bagaimanapun mencapai sosialisasi dan kampanye dengan geografi seluas Indonesia itu membutuhkan ongkos politik yang tidak murah. Jadi satu adalah variabel elektabilitas, 2 dukungan partai, dan ketiga adalah logistik, dan last but not least menurut saya adalah variabel kemampuan teknokratik. Karena bagaimanapun ya kalau kita lihat Yohanes, 3 capres teratas ini yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan itu kan tipikal solidarity maker kalau istilahnya Herbert Reed. Itu tipikal ada kutip jago berpidato ya. Jadi singa podium ini ya. Kemudian kemampuan emosionalnya lebih kuat. Nah, ketimbang apa yang dipersepsikan Herbert Reed sebagai tipikal administratur ya. Tipikal tanda kutip teknokrat. Nah, saya kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami. Dan kenapa? Beliau adalah seorang punya pengalaman empirik di dunia birokrasi yang juga sejak zaman pemerintahan Gus Dur ya, dan juga dia dari kalangan kampus yang sangat-sangat kredibel. Dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan juga sangat sekali lagi sangat kredibel, dan kita lihat juga integritasnya juga sangat baik, sehingga itu malah itu juga menjadi satu yang menjadi pertimbangan kami. Tetapi juga tak kalah lain adalah tokoh-tokoh yang lain selevel sebesar semacam Pak Mahfud MD, dan saya secara pribadi kenal baik sama Pak Mahfud. Anies Baswedan bakal ungkap cawapres setelah Lebaran, AHY atau Mahfud MD? Dikutip dari tribunmedan.com, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan bakal capres dari KPP, Anies Baswedan bakal memutuskan siapa bakal capres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 mendatang. Juru bicara Anies Baswedan mengungkapkan saat ini sudah ada 2 nama yang menjadi prioritas untuk mendampingi Anies, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan Aher. Selain 2 tokoh itu, Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga sedang mempertimbangkan Gubernur Jawa Tengah Hovifah Indar Parawansa dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pendamping Anies. Insya Allah setelah Lebaran usai kami akan mulai lagi aktivitas politik, termasuk memulai kembali pembahasan calon pasangan untuk Pak Anies, ujar juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said Minggu 23 April 2023. Pasangan Anies dan bakal cawapresnya diharapkan merupakan figur yang baik, berintegritas, dan memiliki kompetensi kepemimpinan tinggi. Selain itu, mereka perlu memahami arah perjalanan bangsa ke depan. Saat ini seluruh tim yang menopang Anies serta publik pun
lanjut Said, sedang terfokus menikmati suasana lebaran. Mereka saling berkunjung dan bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat dekat. Sementara itu, Anies secara pribadi kemarin berkumpul bersama keluarga dan kerabat di kediamannya Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Meski begitu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terlihat mendatangi dan bersilaturahmi dengan Anies Baswedan. Mardani menambahkan, Presiden PKS Ahmad Saihu lebih dahulu berada di lokasi. Setelah itu, Anies dan AHY juga datang berkunjung. Kendati demikian, pertemuan mereka murni untuk bersilaturahmi, bukan konsolidasi. Kalau konsolidasi akan dilakukan di pertemuan lain, ujarnya. Terkait pembahasan bakal cawapres dari Anies, lanjut Mardani, akan dibahas setelah Lebaran dan menunggu peta politik yang lebih jelas. Hal ini mengingat ditetapkannya Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dari PDIP. Selain itu, pihaknya juga masih mempertimbangkan manuver Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai terpilihnya Ganjar. Untuk nama pendamping Mas Anies sudah ada beberapa nama. Ada 2 nama yang menjadi prioritas, yakni AHY dan Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau AHER, ungkapnya. Oleh karena itu, KPP tidak ingin gegabah dalam memutuskan nama bakal cawapres untuk mendampingi Anies. Mardani berharap pemilu 2024 akan terbentuk 3 poros yang akan berkontestasi. Poros itu diantaranya Ganjar, Prabowo, dan Anies. Kami tidak ingin gegabah, masih menunggu peta politik yang lebih jelas. Intinya kami bersyukur karena PDIP mengumumkan bakal capresnya lebih cepat, pungkasnya. Juru bicara Anies Baswedan mengungkapkan saat ini sudah ada 2 nama yang menjadi prioritas untuk mendampingi Anies, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan (AHER). Selain 2 tokoh itu, Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga sedang mempertimbangkan Gubernur Jawa Tengah Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pendamping Anies. Insya Allah setelah Lebaran usai kami akan mulai lagi aktivitas politik, termasuk memulai kembali pembahasan calon pasangan untuk Pak Anies, ujar juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said Minggu 23 April 2023. Pasangan Anies dan bakal cawapresnya diharapkan merupakan figur yang baik, berintegritas, dan memiliki kompetensi kepemimpinan tinggi. Selain itu, mereka perlu memahami arah perjalanan bangsa ke depan. Saat ini seluruh tim yang menopang Anies serta publik pun, lanjut Said, sedang terfokus menikmati suasana Lebaran. Meski begitu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terlihat mendatangi dan bersilaturahmi dengan Anies Baswedan.